duduk sama rendah berdiri tanpa raja gitu ya. Iya. Komander itu singkatan atau? Komander itu singkatan dari Komunitas Manajemen Dakwah Beraksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat rebahan, kembali lagi di channel Juru Kampus. Kali ini kita akan membahas seberapa penting komunitas berada di area kampus atau di ruang lingkup kampus. Sebelum itu, perkenalkan dulu sahabat fasilitator. Perkenalkan, saya Raka. Ya, diundang sama Dari komunitas atau dari mana gitu? dari komunitas Komander yang ada di UIN, tepatnya di Manajemen Dakwah. Oh, siap. Langsung saja ya kepada pembahasan yang pertama. Boleh. Jadi kan di kampus itu sendiri ada banyak beberapa organisasi, ada organ ekstra, ada yang ada di ruang lingkup UKM, ada juga yang berbasis komunitas. Komunitas ini sendiri masuknya ke organ ekstra atau kemana? Kalau berbicara komunitas itu bukan kan organ ekstra, itu organisasi bentukannya formal, sedangkan komunitas itu organisasi non formal, makanya disebut dengan komunitas. Kalau berbicara komunitas itu sendiri lahirnya dari sebuah jurusan, tepatnya Komander itu sendiri kan lahir dari jurusan Manajemen Dakwah. Adapun komunitas-komunitas lain yang lahir dari jurusan-jurusan lain pula gitu. Jadi tiap jurusan mempunyai komunitasnya masing-masing. Oh, tanpa ada SK yang formal gitu. Tidak ada. Kalau komunitas itu bentukannya informal, jadi hanya ada panglima, tidak ada SK, tidak ada struktur ada, tapi hanya bentukan sebagai pucuk pimpinannya saja untuk mengkoordinir anggotanya. Tidak ada open recruitmentnya pun tidak ada kalau untuk di Komander sendiri. Lalu berdirinya komunitas itu sendiri seberapa penting berada di jurusan, atau komunitas itu bentuk dari apa berdirinya, atau bentuk dari kekecewaan, atau bentuk kekecewaan, maksudnya kekecewaan di sini tanda kutip ya, kekecewaan karena HMJ jurusan atau organisasi formal di kampus itu tidak menjamin aktivitas mahasiswa, jadi tidak mewadahi semua ruang lingkup keinginan mahasiswa. Kalau untuk Komander sendiri itu awal pertama berdirinya itu karena berdasarkan keresahan dari tiap mahasiswa ketika ada turnamen, khususnya yang ada di lingkup universitas itu tidak pernah ada yang mendukung, seperti turnamen futsal, volley, badminton, pokoknya keolahragaan tidak pernah ada yang mendukung. Nah, adanya Komander ini sebagai tim support atau pemain ke 12 kalau misalkan di sepak bola ya. Karena adanya supporter itu kan menambah daya semangat kepada para pemain di lapangan gitu kan. Berarti komunitas ini bergeraknya selalu di lapangan gitu, enggak tercampur. Contohnya di internal jurusan ikut serta merumuskan sebuah kegiatan, atau bisa saja ke situ. Kalau untuk Komander sendiri itu geraknya di lapangan, baik dalam lingkup jurusan ataupun universitas. Kalau misalkan lingkup universitas mungkin seperti jadi tim support ketika UIN khususnya ada turnamen futsal atau apapun itu yang berbau kegiatan olahraga, kita bergerak di situ. Kalau misalkan di jurusan sendiri kita selalu ikut serta membantu. Jadi sebagai tim support tetap posisinya membantu mensukseskan acara. Bisa mulai kalau misalkan acaranya seremonial, membantu dekor, pengumpulan dana dan lain sebagainya lah, masih banyak kalau misalkan perlu dijabarkan. Gitu. Tapi kadangkala komunitas ini kan tadi dalam tanda kutip pembantu ya, yang membantu segala kegiatan-kegiatan yang di komunitas Kang Raka kan jurusan ya. Dalam kutip pembantu di sini, adakah segelintir orang yang memandang komunitas di jurusan ini negatif gitu, bahwa ada persaingan kan di kampus masih suka ada tragedi pendidikan struktural politik gitu kan?
Ya dalam perjalanannya sebaik apapun kita pasti tetap aja ada yang tidak suka, Iya, ya kan? Ya niat kita pasti baik, walaupun jalannya kan berbeda. Iya. Mungkin kan orang yang tidak suka itu jalannya berbeda dengan jalan yang kita tempuh, padahal tujuannya sama, gitu kan? hanya gesekan-gesekan positif aja ya. Gesekan positif mungkin ya kalau misalkan diambil sisi positifnya. Iya. Gitu. Berarti kalau tadi mudah sekali membedakan antara komunitas dan organ ekstra. Komunitas itu tidak ada sistem formal di dalamnya, tidak ada ADART dan lain sebagainya, hanya ada pucuk pimpinan. Tadi contohnya di komander itu, komunitas komander itu hanya ada panglima dan koordinator-koordinator di setiap angkatan. Untuk yang kedua yang sering ditanyakan oleh para viewers, netizen itu, yaitu seberapa penting sih kita harus mengikuti komunitas, supaya apa kita mengikuti komunitas itu sendiri? Kan pasti daya jual suatu organisasi itu harus ada pasarnya gitu. Di sini loh komunitas ini menawarkan kekeluargaan, contohnya menawarkan idealisme, menawarkan segala cara gitulah. Kalau untuk komander sendiri mungkin ya lebih kepada kekeluargaan, di mana antara adik tingkat dan kakak tingkat itu berbaur semua, tidak ada sekat di antara kita gitu. Adik tingkat, kakak tingkat, alumni sekalipun gitu. Saya posisinya sekarang sebagai alumni kan, tapi saya masih bisa kenal dengan angkatan 2019, 2018 dan berikutnya mungkin nanti, karena pastinya kita di sini menjalin kekeluargaan gitu. Jadi nggak akan ada akhir kalau berbicara tentang keluargaan, pasti selalu kontinu. Iya. Berlanjut gitu. Duduk sama rendah berdiri tanpa raja gitu ya. Iya. Kalau bahasa-bahasa anak jalanan lah. Iya siap. Kan kita suka berbaur dengan, jangan pandang bulu mau anak jalanan mau tukang apa, kita harus berbaur karena sejatinya sebagai mahasiswa itu kan sebagai community development dan public service. Public service itu adalah pelayan terhadap publik dan community development itu adalah pengembang, di mana kita itu harus menjadi pengembang suatu daerah atau suatu tatanan masyarakat yang ada di ruang lingkup kita gitu. Tadi kan udah membicarakan komunitas di jurusan, peran komunitas itu sendiri. Lalu seberapa penting sih adanya komunitas di jurusan atau di kampus itu sendiri? Berbicara penting tidaknya mungkin balik lagi kepada tiap individu ya. Lebih kepada skala prioritas, yang mana tiap individu itu ketika datang ke kampus itu ingin mencari apa gitu. Kalau misalkan hanya ingin mencari apa, hanya tujuannya itu hanya untuk kuliah pulang, mungkin komunitas tidak terlalu penting untuk dia. Tapi kalau misalkan untuk mencari relasi, untuk mencari keluarga, untuk mencari banyak hal lainnya, mungkin komunitas itu penting gitu kan. Karena di komunitas kan, namanya komunitas itu kekeluargaan tadi, ya pasti kan kontinu, kita akan tetap butuh, kita akan tetap berinteraksi dengan orang yang ada di komunitas itu sendiri, baik kita masih dan sudah tidak ada lagi di ruang lingkup kampus gitu kan. Contohnya saya kan, walaupun saya sudah tidak ada lagi tidak ada lagi dalam dunia perkuliahan, tapi kan saya masih tetap berinteraksi dengan balad-balad saya yang masih ada di kampus, yang masih kuliah, yang sudah kerja sekalipun masih tetap komunikasi tetap berjalan gitu kan. Jadi tidak ada kata akhir dalam persaudaraan. Berarti tadi panggilan akrab di komunitas Akang itu adalah balad-balad ya? Balad-balad komander. Komander itu siapa sih? Komander itu singkatan atau? Komander itu singkat, Komunitas Manajemen Dakwah Beraksi. Aksi di sini itu aksi apa? Iya. Kan ada aksi yang nyata gitu dari apa yang telah kita wacanakan selama ini, rencanakan selama ini gitu. Kayak kita ingin memajukan jurusan, tapi kalau misalkan hanya dengan lisan saja kan tidak akan mungkin maju gitu kan. Harus ada tindakan yang nyata gitu ya. Itu ini bentukan dari obrolan itulah ya, lahirlah komander gitu. Hasil yang didapatkan oleh komunitas komander itu apa sih di jurusan yang terasa sampai hari ini? Feedback mungkin ya untuk jurusan. Iya, feedback dari untuk jurusan itu. Mungkin jurusan manajemen dakwah sendiri itu jadi lebih
terkenal gitu ya di ruang lingkup UIN yang asalnya itu ya sedikit lah mahasiswa yang tahu jurusan manajemen dakwah. Sekarang mungkin ya hampir 90% mungkin pada tahu manajemen dakwah itu apa, manajemen dakwah itu adanya di mana gitu kan. Ya itulah dari salah satu hasil apa yang telah dilakukan selama ini, mungkin ini telah dirintis oleh Komander selama ini. Berarti kekeluargaan yang ditanamkan di komunitas ini. Iya, emang yang kita bangun itu dari awal itu kekeluargaan. Semua pasti berdasarkan kekeluargaan. Karena jika tidak didasarkan dengan kekeluargaan, susah gitu maksudnya, karena pasti orang-orang zaman sekarang itu berbicara tentang feedback, sedangkan di keluarga itu sendiri tidak ada yang menagih feedback itu sendiri. Ngerti kan? Iya. Maksudnya ya gitulah. Berarti secara tidak langsung bahwa komunitas ini berdiri untuk menyatukan rasa kekeluargaan di jurusan manajemen dakwah ya, iya. di manajemen dakwah itu sendiri. Lalu pastilah di setiap keluarga itu ada gesekan kakak dan adik juga, pastilah ada gesekan. Di komunitas Komander ini gesekan yang paling fatal dan ingin diperbaiki itu gesekan apa? Apa tidak ada gesekan? Mungkin kalau berbicara tentang gesekan itu lebih ke perbedaan pemahaman mungkin ya. Perbedaan pemahaman. Kalau berbicara tentang perbedaan pemahaman lebih ke ketika kita mengadakan acara seperti acara milad ataupun camping ceria ataupun makrab Komander, ataupun ada juga kegiatan kita sosial. Waktu itu pernah untuk banjir Bale Endah, terus Banten yang kemarin yang tsunami di Banten itu. Paling yang kayak gitu-gitulah, lebih ke cara penyelesaiannya itu dengan cara musyawarah. Dan namanya keluarga, yang nggak mungkin lah kita dengan cara kekerasan, pasti mau dengan musyawarah. Iya, mungkin dari awal sampai akhir bahwa komunitas Komander ini berdiri untuk menanamkan sistem keluargaan dan untuk memajukan jurusan manajemen dakwah itu sendiri. Karena komunitas berdiri bukan semata-mata ingin membanggakan diri sendiri ya, tidak ada untuk membanggakan. Contoh Pak, tadi kan ada satu strukturalnya itu panglima ya. Panglima tidak ada untuk memajukan diri sendiri, itu tidak ada kan? Iya. Ya mungkin lebih kepada eksistensi individu ya, enggak lah. Itu lebih ke membangun kekeluargaan, gimana caranya kita bisa nyaman kuliah, kita bisa mengerjakan segala sesuatu tanpa keterpaksaan gitu. Karena ketika kita mencintai suatu hal, kita pasti akan melakukannya tanpa keterpaksaan. Termasuk yang ada di Komander itu sendiri ya dibangun berdasarkan itulah, kekeluargaan, cinta. Sekian dari kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan khilaf. Mohon ampun bila penyampaiannya kurang santun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.